Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Shri Prajapati Chandra Guru Maharaj ki. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Yeah, they don't follow. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Listen. Sing. I didn't say Jaya Kunja Bihari. Come on now. I didn't say Jaya Kunja Bihari. Why do you say it? Guru Maharaj bilang mengatakan Jaya Radha Madhava, kenapa penyembahnya Raja Kunja Bihari diucapin? Right? Prabhupada didn't sing it that way. That came later. That's not the way it's written. Jadi Prabhupada menyanyikannya tidak seperti itu. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopijana Ballabha Girivaradhari. Gopijana Ballabha Girivaradhari. Gopijana Ballabha Girivaradhari. Yashoda Nandana Prajajanara. Yashoda Nandana Brajajana Ranjana. Yamuna Tira Manasha. Yamuna Tira Manasha. Jaya Radha Madhava Kunja Gopijana Ballabha Girivaradhari. Yashoda Nandana Prajajanara. Yashoda Nandana Prajajanara. Yamuna Tira Manasha. Come
Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Louder. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare
Parvatiya Namaha. Gopa Gopitara Masudana. So, welcome everybody, and thank you for inviting me. Jadi selamat datang para penyembah dan terima kasih telah mengundang saya. Sorry we're a little bit late because Prema told me that it's a 2-hour drive, which I knew wasn't correct. Jadi We tried for 3.5 and we made it. Jadi maaf kami datang terlambat karena Mataji Prema mengatakan bahwa diperlukan 2 jam untuk sampai ke sini, ternyata 3 jam setengah. So the Vyasa Puja celebration is to Vaishnavas, they observe for the Guru every year, but it's really for Vyasadeva. Jadi sesungguhnya Sila Vyasa Puja diperuntukkan untuk guru di Vaishnava, namun sesungguhnya itu diperuntukkan bagi si Vyasadeva. Because the Guru is representing Vyasadeva, that's why we have a Vyasa-san. Karena seorang guru kerohanian adalah merupakan perwakilan dari Sila Vyasadeva, karena itulah guru diberikan tempat Vyasa-san. Vyasadeva gave us the Vedas, Jadi Vyasadeva memberikan kita Veda and especially Srimad Bhagavatam, dan terutamanya yaitu Srimad Bhagavatam. which is Srimad Bhagavatam is our main literature, you know. Dan di mana Srimad Bhagavatam adalah sastra utama di garis perguruan kita. So the spiritual master is teaching us to read Srimad Bhagavatam. Dan guru kerohanian kita menganjurkan untuk membaca, mempelajari Srimad Bhagavatam. Not that we only hear him talk about it, but he's meant to enliven us to read it also. Ini bukan hanya menyemangatkan kita untuk mendengarkan, tapi juga untuk membaca Srimad Bhagavatam. So the celebration, of course, is to remember the instructions of the Guru, the pastimes of the Guru. Jadi dengan perayaan Vyasa Puja ini kita bisa mengingat disarankan untuk mengingat ajaran-ajaran dan kegiatan-kegiatan guru kerohanian kita. And to also remember our vows at the time of initiation. Kemudian juga untuk mengingat sumpah yang telah kita Especially to remember. jalankan, Because that's the real connection. karena sumpah itulah yang merupakan hubungan yang sejati antara guru kerohanian dan murid. You know, we encountered many Shiksha gurus, many different kinds of teachers. Kita mungkin menemui ada siksa guru dan guru-guru yang lain. Finally, we decide on one. I want this one, my Diksha guru, to take initiation. Kemudian akhirnya kita memutuskan bahwa pribadi ini yang akan menjadi guru saya. So at the time of initiation, we're asked everyone the same question. Dan pada saat inisiasi kita menanyakan hal yang sama. So we had to take them very seriously because it's not very complicated. Dan kita harus mengambil hal itu sebagai sesuatu yang sangat serius karena hal itu tidak terlalu ribet. Later, the guru may tell you, you go and open a temple and, you know, any place, or you may do this or you do that. But the first thing is he teaches us to follow these regulated principles. Mungkin berikutnya guru kerohanian kita memberikan banyak instruksi yang lainnya. Namun hal yang paling utama adalah sumpah ini. And teaches us the importance of sadhana. Dan mengajarkan kita pentingnya melakukan sadhana.
So we promise I will chant at least 16 rounds Hare Krishna. Kita berjanji untuk mengucapkan setidaknya paling minimal 16 putaran. And Srila Prabhupada taught us that in every initiation we talk about the 10 offenses. Kemudian saat diinisiasi, Prabhupada selalu menguraikan tentang 10 jenis kesalahan dalam memasuki Tuhan. Because we want to chant without offense. Karena beliau menginginkan kita untuk mengucapkan nama suci Tuhan tanpa kesalahan. So hopefully I ask, now I'm going to ask when not only do you chant 16 rounds, but do you know that for the 10 offenses? Because I asked that recently and nobody knew. Jadi Guru Maharaj di sini akan bertanya apakah para penyembah di sini mengetahui 10 jenis kesalahan, karena beberapa waktu ini beliau bertanya kepada penyembah yang lain, mereka tidak mengetahui. So that's, if you want to get a license to drive a car, that I think is the same everywhere I've ever seen. First you have a written test, you know what this sign means, do you know what that sign means, do you understand this, do you know that, do you know which side of the road to drive, You have to know something before they let you drive. You can practice. Jadi sebelum untuk mendapatkan izin mengemudi, surat izin mengemudi itu dia akan dites secara lisan. Jadi jadi harus mengetahui suatu tes dulu sebelum bisa diberikan surat izin mengemudinya. How many of you here know the 10 offenses? You can just say them. Berapa di antara para penyembah di sini yang mengetahui 10 jenis kesalahan? Bisa tunjuk tangannya dan mengucapkannya. If you don't know them, how can you avoid them? Jadi kalau kita tidak mengetahui 10 jenis kesalahan ini, bagaimana kita bisa menghindarinya dan mengucapkan Tuhan dengan baik? So the first one, anybody know? Yang pertama, ada yang tahu jenis kesalahan yang pertama? Try, and even anyone. Coba, siapa saja bisa. Ya. Kesalahan yang pertama menghina penyembah-penyembah Tuhan yang sudah menyerahkan dirinya untuk mengajarkan tentang kemuliaan nama suci. Yeah, blaspheme devotees, that's the most horrible one. Jadi menghina para penyembah, jadi hal itu sangat mengerikan. That's like a mad elephant that's come. Itu bisa disebut sebagai gajah gila. There's nothing more dangerous than a mad elephant, crazy, drunken elephant. Jadi tidak ada yang lebih menakutkan dari ketika gajah itu menjadi gila atau menjadi mabuk. In the villages that, far away used to be in India, there are tigers sometimes, different animals, and elephants, and sometimes elephants go crazy or they eat a lot of overripe fruit and they get intoxicated. And that they can break houses, knock down trees, and nobody can stop them. Jadi kalau di India itu pada masa-masa dahulu di mana banyak di desa mereka ada harimau dan kemudian gajah, kadang-kala mereka dimabukkan, diakibatkan karena beberapa buah yang sudah matang seperti itu, dan akhirnya mereka bisa menghancurkan banyak tanaman di sana, pepohonan juga. So blaspheming, criticizing devotees is like letting a mad elephant into the garden where you're trying to grow your bhakti kripa. Ketika kita Smashed it, you have to start over again. melakukan kesalahan kepada penyembah, menghina penyembah, itu artinya kita membiarkan gajah yang gila tersebut memasuki perkarangan kebun bakti kita dan menghancurkan semuanya, dan kita harus kembali lagi dari awal. So to counteract that, we should glorify devotees. Untuk menangkal kesalahan tersebut, yang harus kita lakukan adalah dengan memuji para penyembah. And not just the guru, but all devotees.
bukan hanya kepada guru peranian saja, namun kepada penyembah yang lain, And semua penyembah. that's much better. Dan itu akan menjadi lebih baik. Then we start looking for good qualities in everyone. Dengan demikian, kita akan mulai untuk melihat kebaikan di semua orang. And we don't gossip, we look Dengan for demikian- good things. Maka kemudian kita juga tidak akan menjadi berkeinginan untuk melakukan bergosip. Anyone know another one? Kemudian ada yang kedua, para penyembah yang lain ada yang tahu? Silakan. Yang kedua, Anybody? jawab saja, pasti ada yang tahu, nggak mungkin nggak ada yang tahu. To think demigods are equal to or independent of Jadi the Krishna. berpikir nama suci Tuhan itu sama dengan nama para dewa. That may be a bit of not a problem outside of the Hindu community because we never heard of the demigod. Like when Prabhupada went to the West, nobody said, what about Shiva, what about this, because we never heard of him. So when Prabhupada said Krishna is supreme, okay. Jadi ketika di Barat, jadi Prabhupada tidak mengalami permasalahan untuk yang nomor 2 ini, karena saat itu mereka karena di negara Barat mereka tidak mengetahui nama dewa-dewa yang lain. Jadi ketika diberitahukan bahwa Krishna adalah personalitas tertinggi Tuhan Yang Maha Esa, jadi mereka begitu saja menerima. But in India, Hindu families, many people worshiping Shiva as supreme for many generations. Namun di India, di mana banyak keluarga yang memuja para dewa dari generasi ke generasi, Then to disobey the order of the spiritual master. kemudian ketiga yaitu menjalankan perintah guru peranian. Like if we don't chant our 16 rounds every day, then we're disobeying the order of the spiritual master. Seperti halnya tidak mengucapkan nama suci Tuhan 16 putaran dalam sehari, itu artinya tidak menjalankan perintah guru peranian. Not everybody gets other, direct instructions to do some particular thing. Tidak semua penyembah yang diberikan perintah secara langsung oleh guru peraniannya. When we take initiation, we don't say, I promise to cook for the deities, or I promise to be a pujari. Ketika kita diinisiasi, kita tidak That's not there. kita tidak bersumpah, Everybody's, you can make your choice, you can change. kita tidak bersumpah bahwa saya akan memasak untuk arca dan sebagainya. Hal itu tidak ada di sana, dan pelayanan seperti itu berubah. I promise to have many children for Krishna. Misalnya saya You can do bersumpah, that, but that's not what we promise. saya bersumpah untuk mendapatkan banyak anak yang berkesudahan Krishna. Itu bisa saja dilakukan, namun hal itu tidak ada ketika diinisiasi. But we promise I will chant at least 16 rounds. Namun Every day. kita mengambil sumpah untuk saya akan berjanji untuk mengucapkan nama suci Tuhan setidaknya 16 putaran setiap hari. And that means like new devotees always chant very nice Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare. Really careful. Right? Pada awalnya biasanya penyembah pemula itu sangat kusuk dalam mengucapkan dan berhati-hati sekali dalam mengucapkan nama suci Maha Mantra Hare Krishna. But sometimes we see older devotees. Hare Krishna, Hare Krishna, and the beads are moving very fast down. 1, 2, 3, 4, 5. Dan kemudian Do that. penyembah yang lebih lama sering didengar japannya seperti itu yang tadi ditunjukkan oleh Guru Maharaj. Jadi dan temponya juga ngalor ngidul. So sadhana means practice. Jadi sadhana artinya latihan. So we should always think I'm just new, I'm just practicing, I'm not very advanced. Jadi kita harus selalu berpikir bahwa diri kita adalah orang yang baru memulai latihan ini. Okay, so obey the order of the spiritual master. Jadi Simple. hal yang sederhana yaitu mengikuti perintah guru peranian. And if you're fortunate to get some specific order, even if you don't feel qualified, just do it because you know Krishna will help.
Bahkan jika pun Anda Prabu, para penyembah diberikan perintah yang khusus, oleh keberuntungan diberikan perintah yang khusus, kalaupun kita merasa tidak berkualifikasi untuk melakukannya, yang harus dilakukan adalah lakukan saja. The fourth offense is, anybody know? Kemudian kesalahan yang keempat, ada yang tahu? Taking notes? Somebody know? Anyone. Doesn't matter the order. These are from the Padma Purana. They're Jadi ini dari Padma Purana. So that's to blaspheme the Vedic literature or literature. Jadi menghina kesastraan Weda. Well, the Bhagavad Gita says this, but I'm not sure about that. You know. Oh iya, Bhagavad Gita menyatakan hal ini, namun saya tidak terlalu yakin. So that you can counteract that by distributing books. Kemudian untuk bagaimana menangkal kesalahan terhadap kesastraan Weda ini adalah dengan cara mendistribusikan buku-buku. That way you're glorifying the book. Dengan begitu kita melakukan mengagungkan buku-buku kesastraan Weda. You're protected. Dengan demikian kita akan dilindungi. We don't probably have much of a problem with that, but some people would. Tentu kebanyakan dari penyembah tidak mengalami banyak masalah mengenai hal ini, kesalahan keempat ini. Namun ada beberapa orang yang demikian. Then there's to think the glories of chanting the holy name are not real, or they're just exaggerated. Jadi jangan berpikir bahwa, kemudian yang kesalahan kelima adalah berpikir bahwa keagungan nama suci Tuhan ini dianggap remeh. There's so many slokas glorifying the holy name, and it's amazing things that are said about it. Dan ada banyak sloka sesungguhnya yang mengagungkan nama suci Tuhan. Even once chanting, you can be really relieved of all the sins you can commit in your whole life. Jadi bukan dikatakan hanya dengan mengucapkan satu nama suci Tuhan saja seluruh kegiatan berdosa itu dihapuskan. To believe that, and Nama Chintamani Krishna Chaitanya Rasa Vigraha. It's completely spiritual. It's full of spiritual power, purity. Jadi penuh kekuatan, penuh kesucian. Purno Nitya Sudha. It's completely pure. Jadi sepenuhnya suci. Purno Shuddha Nitya Mukta. You get eternal liberation just from chanting. Memberikan pembebasan yang kekal. Jadi dengan mengucapkan nama suci Tuhan akan mendapatkan itu semua. Nama Nabina Namano. It's not different than Krishna. Dan nama suci Tuhan tidak berbeda dari Krishna sendiri. So that we believe that's true, So there, Hare Krishna, I want to chant more. Dan kita percaya akan itu, dan itu membuat kita untuk semakin lagi berkeinginan untuk mengucapkan nama suci Tuhan. Most people, they'll say, well, I don't believe that. Kebanyakan orang berkata, saya tidak begitu percaya dengan hal itu. They don't believe anything except the glories of the holy name. Jadi mereka Glories of cigarettes, they'll believe that. mereka mempercayai hal yang lain, misalnya mempercayai tentang rokok bahwa itu bagus. Namun hal seperti ini tentang nama suci Tuhan mereka tidak mempercayainya. Then to make a mundane interpretation. Kemudian membuat interpretasi secara material mengenai tentang apa itu nama suci Tuhan. There was one sadhu, he came to Lord Chaitanya and said, I've written a new interpretation of the holy name. Ada salah satu sadhu yang mendekati Sri Chaitanya Mahaprabhu mengatakan bahwa dia telah membuat interpretasi terhadap nama suci I Tuhan. want you to read it. Saya ingin Anda untuk membacanya. Lord Chaitanya said, no, I only know Govinda, Gopal, that's all I know. Oh tidak, saya hanya yang ketahui hanya Govinda, Gopal, itu saja yang saya ketahui. Okay. So then, commit sin on the strength of chanting. Kemudian melakukan kegiatan berdosa, namun tetap mengucapkan nama suci Tuhan. That's the sahajya. Itu disebut dengan sahajya. They've heard how chanting can nullify your sins, so they think, okay,
I can sin, it doesn't matter, then I'll just chant, or I'm chanting, so it's okay. Jadi mereka mengetahui bahwa nama suci Tuhan dapat menghilangkan dosa-dosa. Jadi baiklah saya tetap melakukan kegiatan berdosa dan akhirnya nanti dengan mengucapkan nama suci Tuhan itu akan dihilangkan. But that actually becomes worse. Namun kegiatan itu membuat hal semakin memburuk. We'll see them in Bengal especially. Kita bisa They're melihat beautiful music, but then they're smoking bidi, they're doing much worse. Kita bisa melihat hal itu banyak sekali di Bengal. Jadi mereka menyanyi nama suci Tuhan dengan baik sekali, namun berikutnya mereka merokok. And the other, anybody know, there's a couple more. Kemudian berapa lagi yang masih tersisa? Apakah para penyembah yang tahu? So please learn these, like in most temples, every morning they recite them Jadi banyak dari before tempel japa time. di sini mengucapkan 10 kesalahan ini di tempel setiap pagi. So devotees know them. Jadi malam berpikir Householders, you have to do things on your own. pasti berpikir mengetahui semua 10 jenis kesalahan ini. So that's why we always talk about them at the initiation talk. Karena itulah kita selalu membicarakan hal ini ketika saat diinisiasi. Then there's to think that the chanting is an ordinary yajna. Dan kemudian kesalahan yang berikutnya adalah berpikir bahwa pengucapan nama suci Tuhan ini adalah yajna yang biasa saja. So in ordinary yajnas, the Ashwamedha yajna is the biggest one. Dan di antara para yajna yang biasa tersebut adalah Ashwamedha yajna yang adalah yang tertinggi di antara para yajna. Karmakanda yajnas. Di antara para karma kanda yajna ini adalah Ashwamedha yajna. But if you think even 1,000 Ashwamedha yajnas equal once chanting the holy name, that's very bad. The holy name is completely spiritual, it has nothing to do with material gain or anything. Jadi kalau berpikir bahwa ribuan Ashwamedha yajna ini sama dengan pengucapan nama suci Tuhan, itu disalahkan. Jadi pengucapan nama suci Tuhan itu bersifat spiritual sepenuhnya. Hari, and another one. This is pathetic. So, to preach the glories of the holy name to the unfaithful. Jadi kemudian ke-10 yaitu mengajarkan kepada orang yang tidak memiliki keyakinan. But unfaithful means people that are really against it. Jadi unfaithful atau orang yang tidak berkeyakinan itu artinya orang yang Innocently sepenuhnya unfaithful. So we approach everyone, but if they don't, then we say, excuse me, we don't want to. And we don't tell them all the intimate glories of the holy name and Radha and Krishna and all that. We talk about, how chanting. In the beginning, we just present the basic. sepenuhnya menentang diri kita. Jadi bukan orang yang sederhana seperti itu. Jadi namun yang benar-benar menentang diri kita. Jadi yang harus dilakukan dalam pengajaran adalah mengajarkan hal-hal yang dasar saja, bukan tentang Radha Krishna dan sebagainya seperti itu. And to not have complete faith in the chanting. Kemudian tidak memiliki keyakinan yang penuh terhadap nama suci Tuhan. To think that for spiritual advancement we have to do all kinds of other yajnas. Kemudian untuk Chanting is the Mahayajna. memenuhi untuk mencapai tujuan itu harus melakukan yajna yang lain selain dengan nama suci Tuhan. Namun tidak seperti itu. Jadi nama suci Tuhan sudah bisa memenuhi hal itu. And sometimes it says to inattentive chanting. Kemudian berikutnya yang ditambahkan itu adalah kesalahan dikarenakan fokus di dalam pengucapan nama suci Tuhan. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna, Rama Hare. That creates all the other offenses. Jadi dengan mengucapkan nama suci Tuhan secara tidak fokus, itu akan menciptakan kesalahan-kesalahan yang lain. So chanting with concentration, carefully, that eliminates the other.
Jadi ketika kita mengucapkan nama suci Tuhan dengan penuh konsentrasi, itu akan menghilangkan kesalahan yang lain. And when we worship Lord Chaitanya and Nityananda, they don't take offense so easily. So therefore we get purified also. Dan kemudian ketika kita dan kemudian Chaitanya Mahaprabhu dan Nityananda dan Pancatatwa itu tidak begitu gampang untuk menganggap itu sebagai suatu kesalahan, karena itu kita akan lebih mudah lagi untuk mengucapkan nama suci Tuhan. Radha Krishna, we have to be very careful. Dan kemudian tentang Radha Krishna itu harus berhati-hati sekali. So there's Vaishnava aparad and there's Deity Seva aparad and many different kinds of offenses. Jadi ada banyak More detail. kesalahan-kesalahan, jenis kesalahan-kesalahan yang lain, misalnya kepada para Vaishnava, kemudian ada aparat kepada Arca. So Krishna is very kind. If we're trying to do it right, he gives credit. If we're trying to do things right, Krishna accepts that we are doing it right. Jadi kalau kita berusaha Very kind. dengan keras bagaimana untuk menjadi lebih baik, melakukan dengan baik, maka Krishna akan menerimanya. Seperti itulah kemurah hatian dari Krishna. So at these times, the vast puja, the guru, or disappearances, we want to seriously think about what kind of disciple am I? What am I doing for the guru? Jadi saat biasa puja inilah kita bisa berpikir seperti apa yang telah saya lakukan kepada guru peranian saya. How can I serve the guru? Jadi bagaimana saya bisa melayani guru peranian saya. So of course, it's very good service to chant your japa very carefully. Tentu saja sangat bagus ketika saat kita bisa mengucapkan nama suci Tuhan dengan baik, To read the book, untuk membaca buku-buku, and because very few out of us can get personal service for the guru. karena hanya beberapa yang memang diberikan perintah-perintah secara pribadi. So that's why Prabhupada told us the books are better than I am. The books are better than I am. Karena itulah Srila Prabhupada mengatakan bahwa buku-buku yang ditulis oleh Prabhupada itu lebih baik daripada diri saya sendiri. Now, but we want to be with you, Prabhupada. It's ecstatic. But the books are non-different also from Jadi Krishna. banyak penyembah Prabhupada, kami menginginkan tetap pergaulan Anda. Namun buku itu yang paling utama. But 10,000 devotees can be reading the Bhagavatam at the same time. Itu ada 10.000 penyembah yang dapat membaca Srimad Bhagavatam secara bersamaan And dalam how waktu many yang can sama. be massaging the guru or cooking? Not so many. Seberapa banyak orang yang bisa Traveling with him. memijat guru peraniannya di saat yang sama, atau berpergian bersama guru peraniannya? Berapa orang yang bisa melakukannya? So devotees, they would write Prabhupada that I'd like to be with you. Penyembah menulis surat kepada Prabhupada, saya menginginkan bersama Anda. He said, whenever we're chanting, we're together. Jadi Prabhupada mengatakan, membalas bahwa dimanapun Anda mengucapkan nama suci Tuhan, bernyanyi, melakukan nama suci Tuhan, kita terhubung. So we want to please the guru, we want to see him happy, and I can't speak for every guru exactly, but I know myself, if I see a disciple chanting japa really nicely, then I become very happy. Very happy. Jadi saya bisa mengutarakan guru-guru yang lain bagaimana, namun setidaknya untuk bagi beliau sendiri, Guru Maharaj Bachchan Swami, bahwa ketika muridnya mengucapkan nama suci Tuhan dengan konsentrasi, beliau sangat senang. That means depending on Krishna, we want Krishna. Itu artinya kita ingin bergantung kepada Krishna. Guru is to teach us how to go to Krishna. Guru mengajarkan kita bagaimana mendekati Krishna. He can't pick you up on his back and take you to Krishna if you don't want to go. Jadi beliau tidak akan berbalik arah untuk mengambil para penyembah dan kemudian membawanya kepada Krishna jika ada yang ingin pergi. So Chaitanya Chandra Prabhu, he did
great tapasya for his guru. He's one of the first disciples. Jadi Chaitanya Chandra Prabhu jadi melakukan banyak tapasya karena beliau adalah juga salah satu murid awal dari Gaura Maharaj. And in Bhubaneswar, when they got, I don't know, you've been there, but when they got the land developed, it was far away from everything. Jadi saat di Bhubaneswar itu tanah yang dibangun untuk tempel tersebut lumayan jauh dari tempat keramaian. And you know, they were wondering to Prabhupada, should we take this because it's so far away? What can we do here? You know? Jadi banyak yang mengatakan kepada ada yang mengatakan ke Prabhupada, apakah kita harus mengambil tanah ini karena ini begitu jauh? Prabhupada told him, take it. It will become the middle of the city after some time. Kemudian Prabhupada mengatakan, ambil tanah itu, beli tanah itu karena ini akan menjadi ramai nantinya. And now it is the middle of the city. Dan akhirnya memang benar bahwa ini adalah menjadi pusat dari semua keramaian itu. But they lived there very simple. They had some hut. They didn't have money. Jadi dulu mereka tinggal di sana hanya dalam gubuk yang sederhana, lumayan sederhana. And Chaitanya Chandra Prabhu would ride a bicycle and Gaura Govinda would ride on the back and they would go for preaching. Jadi saat awal-awal tersebut Pedaling bike, Chaitanya Chandra not a Prabhu motorbike. menggunakan mengayuh sepeda dan di mana guru-gurunya ada di belakang untuk pergi mengajarkan. So he stuck with him. He took his orders also, you know, very nicely for preaching. So he got blessed. Beliau selalu bersama guru peraniannya dan beliau akhirnya mendapatkan karunia. And he's been very useful here. Dan beliau juga banyak membantu di Indonesia ini. Because when Gaura Govinda Maharaj disappeared, then there was a lot of confusion, which is natural. Jadi kemudian ketika saat Maharaj Gaura Govinda Swami berpulang, terjadi banyak kebingungan dan itu adalah suatu hal yang alami juga. Prabhupada, right? When the acharya leaves, you know, there's confusion. Jadi ketika Acharya berpulang, kebingungan terjadi. So we find out who's the really serious disciple at that. Jadi pada saat masa-masa seperti itulah kita bisa menemukan sesungguhnya murid yang mana yang menjadi serius. So he came here because there were many disciples and he preached very nicely and helped everybody. Jadi Chaitanya Chandra Prabhu datang ke Indonesia karena diketahui banyak ada murid-murid dari Gaura Govinda Maharaj, karena itulah beliau datang ke sini untuk mengajarkan dan beliau mengajarkan dengan baik. So I have to thank him for that. Jadi Guru Maharaj Chandra Swami ingin mengucapkan terima kasih kepada beliau akan hal itu. Gaura Govinda Maharaj also helped a lot. Dan Gaura Govinda Maharaj juga banyak membantu pengajaran di Indonesia. During those chaos years of ISKCON and the devotees here, nobody was coming. When he came, he gave a lot of spiritual energy, huge amount, and connected so many devotees with, you know, the parampara. Jadi pada masa-masa kekacauan ISKCON dahulu, jadi banyak kebingungan. Jadi beliau datang ke sini untuk memberikan semangat dan energi dan menghubungkan banyak penyembah lagi ke dalam garis perguruan parampara. So you're very fortunate to be connected like that. Jadi para penyembah di sini sungguh beruntung bisa dihubungkan dalam hubungan seperti ini. So the first thing is, if you read Prabhupada's purport, jadi jika kita membaca pengurian dari Srila Prabhupada, many times when devotees were presenting some project or something they were doing, jadi banyak kali ketika seorang penyembah diberikan banyak proyek-proyek, Prabhupada said, if everyone is chanting their 16 rounds, and everyone is following the 4 regulative principles, dan ketika para penyembah mengucapkan nama suci Tuhan 16 putaran dan namun lalai dalam 4 prinsip, then they will be successful. They will succeed, whatever they're build a temple or preaching project. If everyone is chanting and following the principles, following. You promised that also, everybody. That's the main thing, only thing we promised. Different thing. 2 negative things, 4 negative, and 1 positive.
Jadi tadi saya salah menerjemahkan, jadi saya dengar following, following. Jadi kalau kita hanya mengucapkan nama Tuhan 16 putaran dan mengikuti 4 prinsip dengan tegas, maka akan segalanya akan sukses. They will succeed if they're doing that, because then Krishna empowers them. Jadi jika kita mengikuti 16 putaran dan 4 prinsip ini, maka kita akan sukses. Karena kita akan dikuasakan oleh Krishna. So this is, it's nice to bow down, offer flowers, make homage, but the essence of glorifying the Guru is that we strictly follow our vows that we took at initiation. Tentu sangat baik apa yang telah dilakukan dengan bersujud, mempersembahkan bunga kepada Guru Kranian. Namun hal yang paling utama yaitu adalah menjalankan perintah Guru Kranian. Guru loves you anyway and will always be praying for you and trying to help you, but we should be trying to help him also, Jadi by Guru strictly following these things. selalu mencintai kita dengan mendoakan kita, namun kita juga harus menolong membantu Guru Kranian kita dengan mengikuti perintah-perintah dari Guru Kranian. So you're very I thought he was going to be here. I was hoping to meet him, but I have to depend on the disciples. Jadi beliau berpikir bahwa Chaitanya Chandra ada di sini. And I was thinking on the way here, this is Singha Raja, right? What does Singha mean? Jadi di saat perjalanan tadi beliau berpikir bahwa Singa Raja, jadi Simha, apa arti dari kata Simha? Right? Lion. Everybody can do that? Pro bisa mengikuti, seperti itu tadi contohnya di Maharaj. That's one yoga asana. Itu salah satu yoga asana. Lion. Jadi dengan cara meraung seperti itu juga Very salah satu yoga asana. And Raja means? King. So who is Singha Raja? Siapa sesungguhnya Singa Raja? Narasingha. So is anybody thinking of a Narasingha temple? Jadi apa para penyembah di sini pernah berpikir untuk membuat tempel Narasingha? I think you should have Narasingha. Jadi beliau berpikir mungkin kita harusnya membuat tempel Narasingha di sini. He's around. We have, now they're making a new altar and a new Narasingha Murti in Denpasar. Di Denpasar para penyembah sedang membuat altar baru untuk Narasingha. Punchak's had him for a long time. Jadi di puncak juga memiliki altar Narasingha sudah dalam waktu cukup lama. Some devotees have in their home. Dan beberapa penyembah juga memiliki altar Narasingha di rumah. Since it's Singham Raja, it's his name, Dan Teach people here. Who's the king? di mana saat ini kita ada di Singaraja dan kita bisa melestarikan Sometimes people say we shouldn't worship Lord Nrsingadeva, only Radha and Krishna. Bisa mengajarkan kepada penduduk di sini mengenai tentang siapa raja yang sesungguhnya. But Bhaktivinoda Thakur, he worshipped Lord Nrsingadeva. Jadi kadang-kala penyembah berpikir kita tidak bisa memuja Narasingha, hanya Radha Krishna. Namun Bhaktivinoda Thakur memuja Narasingha. And he said that Lord Nrsingadeva is very kind. Dan beliau mengatakan bahwa Narasingha begitu murah hati kepada para penyembah. And he will purify us so that we're qualified to worship Radha and Krishna. But that's not a light thing, it's very serious. Jadi beliau dapat memurnikan diri kita untuk sehingga bisa memuja Radha Krishna. Okay? So we don't need to worship demigods either. The Guru is Sarvadeva Maya. Is the sum total of all the demigods. This is the Guru. Jadi kita seluruhnya juga tidak perlu memuja para dewa karena para dewa juga semua para dewa itu ada dalam diri Guru Kranian. The best offering to the Guru is daily 16 rounds and strictly following the principles. Hal yang terbaik yang bisa diberikan
dipersembahkan pada guru kerohanian kita adalah dengan cara mengikuti pengucapan nama suci Tuhan 16 putaran setiap hari dan menjalankan 4 prinsip dengan tegas. Then whatever else we offer, money or temples or anything, accepted by the Guru. Maka kemudian apapun yang kita persembahkan selanjutnya seperti dana punya dan pelayanan-pelayanan lain akan bisa diterima oleh guru kerohanian kita. So I probably bored I don't know, but I think I spoke long enough. Jadi para berpikir telah berbicara cukup panjang. This Vyas Puja time is a very good time for bringing all the disciples together. Jadi pada biasa puja seperti ini itu bagus sekali untuk bisa membuat berkumpulnya para murid-murid. Because when we hear our God brothers and God sisters glorifying the Guru, we can develop much more appreciation for them. Karena ketika kita mendengar saudara-saudara guru kita mengagungkan guru kerohanian kita, itu akan membuat kita menjadi lebih. So everybody should try to say something. You don't have to be eloquent speaker or quote a million slokas, but reveal your heart, because we learn from everybody about the Guru. Jadi saat mengagungkan kita tidak harus selalu bisa mempersembahkan banyak sloka, namun ungkapkan isi hati. Jadi kita selalu bisa belajar dari orang lain. And we pray for renewed energy to follow everything. Jadi kita juga berdoa agar kita selalu bisa memiliki tenaga atau energi untuk mengikuti perintah guru kerohanian. So Matur Suksama, Jadi Matur Suksama, Singaraja Bhakta Vrinda Ki Jai, Singaraja Bhakta Vrinda Ki Jai, Chaitanya Chandra Prabhu Ki Jai, Gaur Premanande Hari Hari Bol. And Srila Prabhupada Ki Jai. Ya, dan yang terakhir adalah Srila Prabhupada Ki Jai. Because he's the real start of everything. Without him, none of us would be here. Karena atas karunia Srila Prabhupada lah hal ini dimulai dan dialah penyebabnya. Right? Gaur Govinda Maharaj would still be a sadhu walking around India, you know, a very humble, simple sadhu. But he met Prabhupada and became a world preacher. Jadi dahulu Maharaj Govinda berkeliling dalam perziarahan dan kemudian keliling India, kemudian bertemu dengan Srila Prabhupada dan beliau akhirnya menjadi pengajar di seluruh dunia. Okay? Terima kasih. Hare Krishna. Hare Krishna. His Holiness Gaur Chandra Swami Guru Maharaj ki. So thank you very much Maharaj for wonderful class.